刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut, tetapi sebelum kanjut, Mimin mau infoin kalau jumlah anggota inti baru sampai 28 orang dari ribuan yang nonton. Goilah bisa kali sampai 1000 apa 2000 mah. Cukup goceng sebulan. Dan buat para tetua yang nanya gimana caranya, nih Mimin kasih tahu. Tetua bisa klik link di deskripsi atau tetua bisa langsung ke halaman channel Spill the Movie. Terus tetua bisa pilih join di sebelah kanan ini. Di sini tetua tinggal pilih mau yang goceng atau mau lebihin dikit, terus klik join. Tetua tinggal pilih pembayaran mau pakai kredit atau debit atau mungkin mau pakai yang lain. Di sini juga ada ShopeePay, Dana, GoPay dan lain-lain. Goilah kita gaskeun biar sekte kita bisa bersaing di puncak dunia kultivasi. Cerita dikanjut dengan Lindong yang bertemu Shali saat hendak menaiki salah satu gunung. Cahaya darah bergejolak di tubuh Shali dan memancarkan aura ganas. Sementara itu Shali menatap ke arah Lindong dengan senyum kejam karena sebelumnya Lindong berani menyerang mereka. Pada saat yang sama Lindong sedikit mengerutkan kening karena tidak menyangka Shali juga memilih puncak yang sama. Bahkan King Tang yang sangat cepat dan kuat tampak telah dikalahkan oleh Shali. Hal itu membuat Lindong menyadari bahwa kekuatan Shali memang luar biasa dan layak dengan reputasi anggota klan Hiu Iblis Darah. Lindong kemudian menanyakan keadaan King Tang di dekatnya. King Tang dengan susah payah bangkit sambil menyeka darah di sudut bibirnya dan menjelaskan bahwa sebelumnya pertarungan mereka seimbang. Namun kekuatan Shali tiba-tiba melonjak secara aneh. Shali lalu menertawakan mereka dan menjelaskan bahwa itu adalah teknik rahasia klan Hiu Iblis Darah yang membakar darah dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatan. Namun meskipun begitu ada efek samping, tetapi Shali menganggap semuanya sepadan selama dapat menghabisi mereka dan menyerap darah esensi mereka. Shali kemudian memprovokasi Lindong agar maju sambil menambahkan bahwa kemungkinan rekannya saling sedang bertarung dengan gadis kecil dari klan Pausage Immortal. Pada saat ini di puncak lain mungkin saja gadis itu sudah berada dalam keadaan menyedihkan. Mendengar hal itu, mata Lindong berkilat dingin, tetapi Lindong dengan tenang mengatakan bahwa Shali akan kecewa dengan hasilnya. Hal itu dikarenakan Lindong tahu Muling-san bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Namun Shali tidak peduli dan mengatakan bahwa sebelum memikirkan yang lain, Shali akan menghabisi Lindong terlebih dahulu dan bahkan berniat melemparkan mayat Lindong kepada gadis kecil itu. Lindong lanjut meminta King Tang untuk menyerahkan lawan ini kepadanya. King Tang menyetujui dengan senyum pahit karena ia merasa sudah kalah. Tetapi meskipun begitu, King Tang juga meminta Lindong berhati-hati dan melumpuhkan Shali. Lindong tersenyum dan mengatakan bahwa memang itu rencananya, sementara tongkat kaisar petir di tangan Lindong mulai memancarkan kilat yang berdesis. Shali tertawa sinis dan segera mengaktifkan kekuatannya. Sisik merah muncul di tubuh Shali dan kedua tangannya berubah menjadi bilah tulang darah yang tajam. Dalam sekejap Shali berubah menjadi monster bersisik dan langsung melesat maju. Dua bilah tulang darah menebas di udara dan menyerang tembolok Lindong dengan kecepatan luar binasa. Lindong segera mengayunkan tongkat kaisar petir dan bayangan tongkat yang dipenuhi dengan kilat menghantam kedua bilah tersebut. Benturan keras terdengar dan gelombang angin menyapu sekeliling hingga batu raksasa hancur menjadi debu. Namun Shali bergerak sangat cepat dan muncul di belakang Lindong lalu melancarkan teknik gigi hiu perobek. Cahaya darah meledak seperti badai dan berubah menjadi gigi hiu tajam yang mengarah ke tubuh Lindong. Lindong segera menghantamkan tongkat kaisar petir ke tanah dan membentuk penghalang petir untuk melindungi dirinya. Serangan cahaya darah menghantam penghalang itu bertubi-tubi tetapi tetap tidak mampu menembusnya. Saat celah muncul, Lindong langsung menusukkan tongkat kaisar petir seperti kilat yang menembus serangan darah dan menghantam tubuh Shali dengan keras hingga Shali mundur beberapa langkah. Namun Shali hanya tersenyum ganas dan menghapus bagian tubuhnya yang hangus lalu memperlihatkan sisik merah di bawahnya yang tampak sangat keras. Shali menjelaskan bahwa tongkat Lindong tidak akan mampu menghancurkan sisik hiu iblis miliknya. Sementara itu King Tang kemudian memperingatkan bahwa sisik itu bukan teknik bela diri binasa, melainkan terbentuk dari kumpulan semut hiu iblis darah yang mampu melahap berbagai energi sehingga sangat sulit ditembus. Mendengar hal itu, Lindong akhirnya memahami mengapa serangannya tadi tersebar. Sementara itu, Shali kembali menyerang dengan arogan karena merasa tidak dapat terluka selama memiliki kulit sisik tersebut.
Lindong tetap tenang dan terus bertarung menghindari serangan Shali sambil mengayunkan tongkat Kaisar Petir. Ketika tongkat hampir mengenai tubuh Shali, Lindong tiba-tiba memunculkan formasi cahaya kecil di ujung tongkat. Formasi itu memancarkan sinar misterius yang langsung menghantam dada Shali. Seketika kulit sisik hiu iblis mengeluarkan suara melengking dan sebuah lubang sebesar kepalan tangan muncul pada sisik yang sebelumnya tampak tak tertembus itu. Melihat celah tersebut, Lindong langsung tersenyum dingin lalu mengerahkan kekuatan simbol naga hijau dan menghantamkan tongkat Kaisar Petir tepat di lubang itu. Benturan keras menggema di puncak gunung, tubuh Shali langsung terlempar jauh sambil memuntahkan darah. Ia menghantam tanah dan membuat parit sepanjang ratusan meter sebelum akhirnya berhenti di antara batu besar dengan keadaan sangat tragis. Selanjutnya, darah kembali dimuntahkan dari mulut Shali sementara wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Shali menatap luka di dadanya dan menyadari bahwa pertahanan kulit hiu sisik iblis miliknya yang sangat kuat telah ditembus oleh Lindong. Kemarahan dan kebingungan segera memenuhi pikiran Shali, lalu Shali menuduh Lindong tidak mungkin memiliki kekuatan untuk menghancurkan pertahanan tersebut. Namun sebelum Shali sempat melakukan sesuatu, Lindong telah muncul di hadapannya seperti bayangan. Tongkat Kaisar Petir di tangan Lindong langsung menghantam ke arah tembolok Shali dengan niat membunuh yang dingin. Shali yang merasakan bahaya segera menyilangkan kedua tangannya untuk bertahan sambil mengerahkan seluruh kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Akan tetapi ketika tongkat itu menghantam, formasi kecil di ujung tongkat memancarkan sinar aneh yang langsung melarutkan kulit hiu sisik iblis di lengan Shali seperti salju yang terkena api. Shali pada akhirnya kembali terjekut karena pertahanannya kembali dihancurkan. Kekuatan besar dari serangan Lindong meledak melalui lengannya dan melemparkan tubuh Shali hingga ribuan kaki jauhnya. Namun Lindong tidak memberinya kesempatan untuk bisa bernafas. Lindong kembali muncul di depannya dan mengayunkan tongkat Kaisar Petir berkali-kali. Bayangan tongkat memenuhi langit lalu menghantam tubuh Shali tanpa henti. Tubuh Shali dipukul jatuh dari langit sambil menerima hujan serangan yang ganas. King Teng yang melihat pemandangan itu pada saat ini hanya bisa terpaku. King Teng mengetahui betapa kuatnya daya tahan Shali setelah bertarung langsung sebelumnya. Namun di hadapan Lindong, Shali bahkan tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Para ahli lain yang baru saja mencapai puncak gunung juga terjekut ketika melihat Shali dihajar tanpa ampun oleh Lindong. Kekejaman serangan Lindong ini benar-benar membuat semua orang merasa takut. Di sisi lain, Lindong kemudian mengayunkan tongkatnya sekali lagi dan menghantam lengan Shali yang sudah berlumuran darah. Suara patah tulang terdengar pelan dan Shali kembali memuntahkan darah. Ketika Shali melihat Lindong berjalan mendekat dengan aura membunuh, rasa takut akhirnya muncul di wajahnya. Shali segera menghancurkan segel roh di tangannya dan ruang di sekitarnya langsung terdistorsi lalu menelan tubuh Shali yang terluka parah. Sebelum benar-benar menghilang, Shali mengeluarkan raungan penuh kebencian dan bersumpah tidak akan melepaskan Lindong. Namun dalam kemarahannya itu terselip rasa takut karena serangan brutal Lindong telah meninggalkan bayangan menakutkan di hatinya. Lindong pada saat ini hanya meledek ketika Shali pada akhirnya memutuskan melarikan diri. Lindong memahami bahwa kulit hiu sisik iblis memang memiliki pertahanan luar binasa. Bahkan mungkin membutuhkan serangan dari ahli tingkat kematian mendalam yang kuat untuk bisa menghancurkannya. Akan tetapi formasi alam semesta kuno milik Lindong memiliki kemampuan meluruhkan energi sehingga pertahanan Shali dapat dihancurkan dengan mudah. Selanjutnya, setelah pertarungan berakhir, para ahli lain yang berada di puncak gunung tidak berani bergerak. Lindong berdiri di udara sambil memegang tongkat Kaisar Petir dan dengan tenang bertanya apakah masih ada yang ingin bertarung. Semua orang hanya saling memandang lalu menggelengkan kelapa karena tidak ada yang ingin menghadapi sosok yang tampak seperti dewa pembunuh itu. Sementara itu King Teng akhirnya menghela napas pahit dan mengakui bahwa segel puncak gunung tersebut adalah milik Lindong. King Teng sadar bahwa kekuatan Lindong memang jauh melampaui mereka semua. Lindong menerima kemenangan itu tanpa banyak berbicara. Lindong pada akhirnya segera bergerak menuju puncak gunung dan meraih segel gunung yang berputar di udara. Ketika segel itu berada di tangannya, awan di sekitar gunung menjadi semakin tebal dan riak cahaya menyebar dari bawah kaki Lindong. Pilar cahaya besar kemudian memancar dari segel tersebut menuju langit dan menyelimuti tubuh Lindong.
Dari posisi tertinggi itu, pandangan Lindong menembus awan dan bahkan dapat melihat batas hutan luas di kejauhan. Tidak lama kemudian, pilar-pilar cahaya lain juga muncul dari 9 puncak gunung lainnya. Awan yang menutupi puncak itu mulai terbelah dan sosok-sosok kuat perlahan terlihat. Lindong mempersempit matanya ketika melihat para ahli yang berhasil memperoleh segel puncak mereka. Dua sosok pada saat ini terlihat paling mencolok dan segera menarik perhatian Lindong. Yang pertama adalah Hua Chen dengan senyum tipis yang menakutkan. Di puncak gunung sebelahnya berdiri Su Xiu, pria berjubah hitam dengan wajah yang tertutup perban. Lindong menatap mereka dengan tatapan tajam karena mengetahui bahwa kedua orang itu adalah lawan yang sangat berbahaya. Tak lama kemudian, dua sosok lain juga muncul, yaitu Tang Xinlian dengan rambut merah menyala dan Zhou Ze yang berambut biru. Mereka berdua juga segera memperhatikan keberadaan Hua Chen dan Su Xiu karena mengetahui bahwa kedua orang itu akan menjadi lawan paling merepotkan dalam perebutan berikutnya. Sesaat kemudian, beberapa pilar cahaya lain kembali muncul dari puncak yang tersisa. Salah satu sosok yang muncul adalah Teng Kui yang berada di peringkat kelima daftar pendatang baru. Sementara 3 orang lainnya adalah ahli yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun aura mereka menunjukkan bahwa mereka adalah kuda hitam yang berhasil menembus hingga tahap ini. Lindong kemudian melihat satu puncak terakhir ketika pilar cahaya naik dari sana. Dari dalam cahaya itu muncul sosok kecil Mulingsan yang membawa peti mati hidup dan mati di tangannya. Mulingsan menjatuhkan tutup peti mati itu ke puncak gunung dan mulai tersenyum cerah ke arah Lindong. Pakaian Mulingsan tampak sedikit rusak akibat pertarungan sebelumnya, namun Lindong segera menyadari bahwa aura gadis kecil itu jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mulingsan ternyata telah berhasil menerobos tingkat kematian mendalam. Lindong tertawa kecil melihat hal itu. Kekhawatiran Lindong terhadap Mulingsan akhirnya menghilang karena gadis kecil itu ternyata jauh lebih kuat dari yang ia duga. Akhirnya setelah semua puncak memiliki pemilik segelnya, perhatian Lindong kembali tertuju pada Hua Chen dan Su Xiu di kejauhan. Kilatan seperti naga petir pada saat ini perlahan terkumpul di mata Lindong. Lindong memahami bahwa tahap berikutnya dari perebutan ini akhirnya akan dimulai. Sementara itu di kota api, pecahan cahaya dari cermin tak terukur kembali berkumpul di langit dan membentuk sebuah cermin raksasa yang menutupi seluruh kota. Banyak orang di kota menatap arah cermin itu karena di dalamnya terlihat 10 sosok yang berhasil mencapai puncak gunung setelah melewati berbagai tahap penyisihan. Mereka berdiri di masing-masing puncak dengan aura kuat yang membuat banyak ahli di kota menjadi serius. Beberapa orang segera menyadari bahwa Su Xiu, Tang Xinlian, dan Zhou Ze memang berhasil mencapai puncak seperti yang diperkirakan. 3 tokoh yang menempati peringkat teratas dalam daftar pendatang baru itu kembali membuktikan kekuatan mereka. Selain itu ada Teng Kui dan Lindong yang juga berasal dari daftar yang sama. Namun beberapa sosok lainnya tidak dikenal sehingga banyak orang menganggap bahwa kompetisi kali ini juga memunculkan beberapa kuda hitam. Meskipun begitu, banyak yang percaya bahwa perebutan simbol leluhur petir pada akhirnya hanya akan menjadi pertarungan antara Su Xiu, Tang Xinlian, dan Zhou Ze. Di antara para penonton, Guya terjekut ketika melihat Lindong dan Mulingsan juga berhasil mencapai puncak. Guya mengungkapkan hal itu dengan nada kagum. Sementara itu Gu Mengki hanya tersenyum tipis karena Gu Mengki memang sudah memperkirakan Lindong pasti akan mampu mencapai tahap tersebut. Tetapi meskipun begitu, keberhasilan dari Mulingsan masih sedikit mengejutkan Gu Mengki. Meski demikian, Guyan juga menyatakan bahwa pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Gu Mengki kemudian memandang cermin raksasa itu dengan serius karena Gu Mengki tahu bahwa lawan yang harus dihadapi Lindong bukan orang binasa. Jika Lindong ingin memperoleh simbol leluhur petir, maka Lindong harus mengalahkan para ahli terkuat generasi muda di Laut Iblis Kekacauan. Di dalam hati Gu Mengki, ia tetap berharap Lindong bisa berdiri di puncak dan menunjukkan kejayaannya. Sementara itu di sisi lain, Moluo berdiri di aula utama Aula Dewa Api sambil memandang cermin cahaya di langit. Tatapan Moluo menelusuri setiap sosok di dalamnya sebelum akhirnya berhenti pada Hua Chen dan Su Xiu. Dengan kemampuan persepsinya, Moluo segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa pada Hua Chen. Moluo menyadari adanya aura Yimo sehingga Moluo yakin bahwa Hua Chen dan rekannya bukanlah orang binasa. Seorang tetua berjubah merah yang berdiri di belakang Moluo juga merasakan kekuatan luar binasa dari kedua orang itu.
Tetua itu mengatakan bahwa kekuatan mereka sangat besar, bahkan belum tentu Tang Xinlian dan Zoze dapat mengalahkan mereka. Moluo kemudian menjelaskan bahwa rencana mereka sebenarnya adalah memancing kemunculan pemimpin Yimo yang tersembunyi. Selain itu, simbol leluhur petir yang diperebutkan juga hanyalah sebuah umpan. Jika rencana ini gagal dan simbol itu jatuh ke tangan Hua Chen, maka akan jauh lebih sulit memancing Yimo di masa depan. Karena itu mereka berharap kelompok Tang Xinlian mampu menghentikan Hua Chen. Moluo bahkan diam-diam memandang ke arah Lindong dalam cermin dan berharap pemuda itu dapat menjadi harapan terakhir jika situasi memburuk. Sementara itu di dalam dunia cermin tak terukur, 10 puncak gunung menjulang di tengah kabut. 10 peserta berdiri di puncak masing-masing dan memandang ke arah puncak utama gunung tak terukur. Di sana, petir terus menyambar dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di puncak itu, simbol leluhur petir berada seolah menunggu siapa yang cukup kuat untuk merebutnya. Di salah satu puncak, Hua Chen memandang ke arah para peserta lain dengan senyum tipis. Hua Chen menyatakan bahwa Hua Chen merasa terhormat dapat bertemu dengan banyak ahli generasi muda di Laut Iblis Kekacauan. Setelah itu, Hua Chen dengan santai menyatakan bahwa Hua Chen sudah lama menginginkan simbol leluhur petir. Dengan begitu, ia berharap semua orang dapat membiarkan Hua Chen mengambilnya. Ucapan itu langsung memicu kemarahan seseorang peserta yang tak dikenal. Orang itu mengejek Hua Chen karena merasa Hua Chen terlalu sombong. Dengan kekuatan tahap kematian mendalam awal, orang itu segera melancarkan serangan Yuan Power yang kuat ke arah Hua Chen. Namun Hua Chen sama sekali tidak menghindar. Serangan itu menghantam tubuh Hua Chen secara langsung, tetapi Hua Chen sama sekali tidak terluka. Penyerang itu langsung terjekut dan baru menyadari bahaya, tetapi sebelum sempat mundur, Hua Chen sudah muncul di hadapannya. Dengan senyum dingin, Hua Chen menyatakan bahwa karena orang itu menantangnya, maka orang itu harus mokat. Tangan Hua Chen berubah menjadi seperti cakar tajam lalu menghantam kelapa lawannya. Dalam sekejap, kelapa orang itu meledak dan darah bercampur dengan otak menyembur ke segala arah. Roh Yuan berwarna emas keluar dari tubuhnya yang hancur dan mencoba melarikan diri. Namun Hua Chen pada saat ini justru menelannya secara langsung. Jeritan menyedihkan terdengar dari dalam tubuh Hua Chen dan suasana di sekitar puncak gunung langsung berubah suram. Para peserta lain langsung terjekut karena seorang ahli tahap kematian mendalam ternyata dapat dihabisi dengan begitu mudah. Setelah itu Hua Chen kembali memandang semua orang sambil tersenyum dan bertanya apakah masih ada yang keberatan. Suasana seketika hening dan tidak ada seorang pun yang berani menjawab. Melihat hal itu, Lindong menggenggam tongkat Kaisar Petir dengan tatapan dingin dan bersiap melangkah maju. Namun sebelum Lindong bergerak, sosok merah berapi-api di puncak lain sudah terlebih dahulu melangkah ke depan. Sosok itu adalah Tang Xinlian dan ia segera mengangkat tombak Phoenix api dan mengarahkannya langsung ke arah Hua Chen. Aura Yuan Power yang kuat berkumpul di sekitar tubuh Tang Xinlian seperti badai. Dengan niat membunuh yang dingin, Tang Xinlian menyatakan bahwa tempat itu adalah wilayah Aula Dewa Api dan orang-orang dari gerbang Yuan harus segera pergi. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam satu hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan Yuan. Tenang, gak perlu jual harta Yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah 1 lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Banyak orang di luar cermin tak terukur menatap pemandangan itu dengan terjekut karena reputasi Tang Xinlian sebagai peri api di Laut Iblis Kekacauan memang sangat terkenal.
Sementara itu, Hua Chen menatap ke arah Tang Xinlian sambil tertawa ringan dan mengatakan bahwa julukan peri api memang pantas bagi Tang Xinlian karena karisma Tang Xinlian tidak kalah dari pria manapun. Tang Xinlian menatap Hua Chen dengan mata dingin lalu menunjukkan tombaknya ke arah Hua Chen dan mulai kembali berbicara. Ia pada saat ini berkata bahwa Tang Xinlian akan menjadi lawan Hua Chen. Hua Chen menyipitkan mata karena mengetahui kekuatan Tang Xinlian cukup kuat untuk menahannya sementara waktu. Namun tujuan Hua Chen sebenarnya adalah merebut simbol leluhur petir terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain, Su Xiu yang selama ini bersandar di dinding batu akhirnya melangkah maju. Tubuh Su Xiu yang dibalut perban memperlihatkan mata berbentuk berlian yang menatap ke arah Tang Xinlian dengan dingin. Saat Su Xiu melangkah, batu di bawah kakinya langsung retak karena tekanan kuat yang mengerikan. Namun sebelum Su Xiu ikut campur, Zoze tiba-tiba muncul di depannya dan dengan santai mengatakan bahwa Su Xiu harusnya tidak ikut dalam pertarungan ini. Su Xiu menatap ke arah Zoze dengan dingin dan mengatakan bahwa Zoze bukanlah tandingannya. Tetapi Zoze hanya tertawa dan menjawab bahwa hal itu baru bisa diketahui setelah mereka bertarung. Melihat dua medan pertempuran yang mulai terbentuk, Hua Chen tersenyum dingin dan berkata bahwa untuk merebut simbol leluhur petir, pertarungan memang tidak lagi bisa dihindari. Hua Chen kemudian berkata bahwa Tang Xinlian akan dihabisi jika ingin menghentikannya. Tang Xinlian pun tertawa dingin lalu mengatakan bahwa Hua Chen tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah itu, Tang Xinlian menoleh ke arah Lindong dan meminta Lindong menjaga simbol leluhur petir agar tidak disentuh siapapun. Lindong hanya mengangguk tenang karena mengetahui pertarungan besar tidak dapat lagi dihindari. Hua Chen sempat mengejek Lindong karena hanya menjadi penonton yang tak berguna, tetapi Lindong tidak menanggapi ejekan itu. Lindong justru duduk bersila dan mulai menenangkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya agar mencapai kondisi puncak. Melihat sikap Lindong yang mengabaikannya, Hua Chen pada saat ini sedikit tersenyum. Namun pada saat itu Tang Xinlian sudah bergerak menyerang ke arah Hua Chen. Tombak Phoenix api di tangan Tang Xinlian menari di udara dan menciptakan banyak bayangan tombak yang menyerbu Hua Chen dari segala arah. Tang Xinlian menyatakan bahwa Hua Chen seharusnya berhenti berbicara omong kosong karena lawan Hua Chen adalah Tang Xinlian. Hua Chen pun tertawa keras lalu melepaskan tinju yang dipenuhi dengan ki hitam pekat. Serangan tersebut langsung menghancurkan bayangan tombak dari Tang Xinlian. Hua Chen mengatakan bahwa serangan seperti itu tidak akan cukup untuk melawannya. Mendengar hal itu, Tang Xinlian memperkuat genggaman tombaknya dan melepaskan kekuatan Yuan yang jauh lebih besar. Cahaya merah menyala menyapu langit dan suara Phoenix seketika bergema. Tang Xinlian kemudian menggunakan teknik surga Phoenix bulan merah. Cahaya merah berkumpul di ujung tombak Tang Xinlian lalu berubah menjadi bulan merah raksasa yang dipenuhi dengan api. Dengan satu gerakan, Tang Xinlian menebaskan bulan merah itu ke arah Hua Chen dengan kecepatan kilat. Hua Chen tertawa sambil melepaskan ki iblis hitam dari tubuhnya. Tubuh Hua Chen seolah berubah menjadi iblis saat kabut hitam menyelimuti dirinya. Hua Chen tidak menghindar dan justru pada saat ini segera menekan satu jarinya ke arah depan. Sinar hitam yang sangat cepat langsung menabrak bulan merah milik Tang Xinlian. Ledakan energi besar mengguncang langit dan gelombang kekuatan yang mengerikan membuat para ahli tingkat kematian mendalam tahap awal di sekitar tempat itu pun tidak berani mendekat. Pada saat yang sama, Zoze dan Su Xiu juga mulai bertarung di medan lain. Cahaya putih dan hitam membelah langit menjadi dua bagian. Suara raungan gajah bergema di udara bersamaan dengan tekanan kekuatan yang menakutkan. Dua pertarungan besar itu langsung menjadi pusat perhatian semua orang di cermin tak terukur. Kekuatan yang dilepaskan oleh keempat jenius generasi muda itu membuat para ahli lain di puncak gunung tidak berani bergerak untuk merebut simbol leluhur petir. Sementara itu Lindong tetap duduk tenang di atas puncak. Mata Lindong sangat tenang meskipun kekuatan yang dahsyat terus meledak di langit. Pada saat itu Mulingsan datang dan mendarat seketika di samping Lindong. Mulingsan mengeluh bahwa Hua Chen sangat menyebalkan dan bertanya mengapa Lindong tidak langsung memukul Hua Chen. Lindong hanya tersenyum ringan dan menjelaskan bahwa Lindong membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. Mulingsan akhirnya mengerti bahwa Lindong pada saat ini sedang menyesuaikan kondisinya sebelum bertarung.
Lindong kemudian menatap dua medan pertempuran di langit dan dengan tenang mengatakan bahwa meskipun Tang Xinlian dan Zhao Ze kuat, keduanya masih bukan tandingan Hua Chen dan Su Xiu. Wajah Mu Lingsan langsung berubah khawatir ketika mendengar hal itu. Mu Lingsan lanjut bertanya apakah Lindong harus bertarung sendirian jika mereka kalah. Mendengar hal itu, Lindong pada saat ini mengangguk perlahan. Lindong mengakui bahwa Hua Chen dan Su Xiu adalah dua orang lawan generasi muda terkuat yang pernah ditemui Lindong. Namun Lindong juga mengatakan bahwa Lindong telah berjanji kepada tetua Mo Luo untuk mendapatkan simbol leluhur petir dan Lindong harus menepati janji itu. Di sisi lain, api merah menyala melesat di langit seperti bintang jatuh membawa sosok Tang Xinlian di dalamnya. Dengan niat membunuh yang diingin, Tang Xinlian melepaskan teknik api Phoenix teratai merah. Api itu meledak dan berubah menjadi teratai merah raksasa yang berputar cepat lalu meluncur menuju Hua Chen yang tubuhnya diselimuti dengan cahaya hitam. Namun Hua Chen justru tertawa dengan penuh kesombongan sebelum mengerahkan teknik roh pemusnah telapak dari kekuatan iblisnya. Ki hitam berkumpul membentuk telapak raksasa di langit dan bertabrakan dengan teratai api milik Tang Xinlian. Bentrokan itu membelah langit menjadi dua warna, merah dan hitam, sementara gunung-gunung di sekitar bergetar hebat. Pertarungan sengit itu mengejutkan banyak ahli yang menonton. Awalnya mereka yakin Tang Xinlian akan menang dengan mudah karena reputasinya yang besar di Laut Iblis Kekacauan. Namun seiring waktu, Hua Chen justru semakin ganas dan agresif, sementara serangan Tang Xinlian tampaknya tidak mampu melukai Hua Chen secara berarti. Para penonton mulai terjekut karena orang yang sebelumnya tak dikenal itu ternyata memiliki kekuatan luar binasa, bahkan mampu menahan Tang Xinlian tanpa kalah. Di sisi lain, pertempuran lain yang tidak kalah dahsyat terjadi antara Zhao Ze dan Su Xiu. Zhao Ze mengerahkan kekuatan tubuhnya melalui teknik yang memunculkan gajah raksasa di belakangnya, lalu melepaskan serangan telapak langit runtuh gajah putih. Gajah raksasa itu maju dengan kekuatan menghancurkan langit, namun Su Xiu dengan tenang membalas menggunakan segel iblis langit. Segel hitam raksasa bertabrakan dengan gajah putih itu dan menghasilkan suara benturan logam yang mengguncang pegunungan di sekitar mereka. Su Xiu dengan sikap dingin mengatakan bahwa Zhao Ze bukanlah tandingannya. Namun Zhao Ze tidak menyerah dan kembali memanggil kekuatan gajah putih dari segala arah untuk menyerang. Kedua medan pertempuran di langit itu membuat semua orang seketika terpaku. Para ahli yang memiliki segel gunung pun menyadari bahwa kekuatan mereka masih jauh di bawah tiga tokoh teratas dalam daftar tersebut. Sementara itu kembali ke Lindong yang masih duduk dengan tenang sambil memperhatikan pertarungan. Mu Lingsan yang berjaga di samping Lindong menyadari bahwa hampir seluruh kekuatan di dalam tubuh Lindong sedang berkumpul. Mu Lingsan kemudian bertanya dengan khawatir apakah Lindong yakin bisa menghadapi situasi ini. Lindong hanya tertawa pelan dan menjelaskan bahwa tidak ada keyakinan mutlak dalam pertarungan melawan lawan sekuat itu. Tang Xinlian dan Zhao Ze sudah mewakili kekuatan tertinggi generasi muda di wilayah Laut Iblis Kekacauan, sehingga jika mereka saja kesulitan, maka lawan mereka pasti jauh lebih berbahaya. Meski demikian, Lindong memperhatikan langit dengan mata menyipit sambil perlahan mengumpulkan kekuatan tersembunyi di tubuhnya. Lindong menyadari bahwa pertarungan ini mungkin akan menjadi salah satu pertempuran paling berbahaya yang pernah dihadapinya. Selain itu, Lindong tidak bisa menggunakan kekuatan dua simbol leluhur di depan banyak orang karena khawatir akan menarik perhatian ras Yimo. Seiring dengan berjalannya waktu, pertempuran di langit juga semakin sengit hingga akhirnya kedua belah pihak terlempar mundur setelah bentrokan energi besar. Aura mereka tampak sedikit kacau. Hua Chen tertawa dengan percaya diri dan menyatakan bahwa Tang Xinlian dan Zhao Ze bukanlah tandingan mereka. Kata-kata itu membuat ekspresi Tang Xinlian semakin dingin karena jika mereka gagal, maka simbol leluhur petir akan jatuh ke tangan Yimo dan rencana besar Mo Luo akan hancur. Dengan tekad kuat, Tang Xinlian akhirnya menggunakan teknik terlarang transformasi kehidupan dewa api. Tang Xinlian menggigit jarinya dan menggambar simbol darah yang berubah menjadi lautan api di sekeliling tubuhnya. Api itu kemudian membentuk sayap api raksasa di punggung Tang Xinlian dan auranya seketika melonjak tajam. Melihat hal itu, Zhao Ze juga tidak ragu mengerahkan kekuatan terkuatnya dengan mengaktifkan tubuh tak hancur gajah suci. Tubuh Zhao Ze membesar hingga ratusan kaki dan cahaya putih mengalir deras di tubuhnya, sementara bayangan gajah suci raksasa muncul di belakangnya.
Para penonton terjekut melihat Tang Xinlian dan Zhou Ze akhirnya mengerahkan kekuatan penuh mereka. Namun Hua Chen hanya tersenyum tipis dan memandang mereka dengan mata dingin. Dalam hatinya, Hua Chen berniat menghancurkan seluruh kepercayaan diri mereka dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Sementara itu di Aula Dewa Api, Moluo menatap cermin tak terukur dengan ekspresi tenang, tetapi tangan di belakang punggung Moluo perlahan mengepal. Moluo sangat memahami kemampuan terkuat dari Tang Xinlian. Jika teknik transformasi kehidupan Dewa Api milik Tang Xinlian masih tidak mampu menghentikan Hua Chen, maka hasil pertempuran hampir pasti akan ditentukan. Hal yang sama juga berlaku bagi Zhou Ze karena tekniknya merupakan seni bela diri puncak dari Gunung Seribu Gajah. Meski demikian, Moluo masih merasakan sesuatu yang tidak beres karena Moluo belum menemukan jejak makhluk iblis asing. Hal itu seolah-olah mereka pada saat ini sedang mengawasi dari kedalaman ruang dengan niat jahat. Sementara itu di langit, lautan api tiba-tiba bergejolak dan Tang Xinlian melangkah keluar dari dalamnya dengan sayap api besar di punggungnya. Aura Tang Xinlian meningkat drastis sementara api merah tua yang menyelimuti tubuhnya memancarkan kekuatan penghancur yang menakutkan. Tak jauh dari sana, Zhou Ze telah berubah menjadi raksasa dengan tubuh bersinar seperti batu giok, sementara di belakang Zhou Ze berdiri bayangan gajah suci raksasa. Akhirnya selanjutnya Tang Xinlian pun segera bergerak terlebih dahulu. Dengan tekad kuat untuk tidak menyerahkan simbol leluhur petir kepada musuh, Tang Xinlian mengepakkan sayap api dan melesat ke langit seperti burung phoenix sebelum melepaskan serangan api nirwana. Seekor phoenix api raksasa turun dari langit membawa panas yang seolah mampu membakar bumi. Pada saat yang sama, Zhou Ze juga mengeluarkan teknik tubuh gajah sage tak hancur dengan amarah penuh. Zhou Ze menunggangi bayangan gajah suci raksasa dan menyerbu ke depan dengan kekuatan yang terasa seperti ribuan gajah yang menyerang sekaligus. Sementara itu Hua Chen menghadapi phoenix api yang meluncur ke arahnya dengan senyum tipis. Cahaya hitam mengerikan tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Hua Chen hingga langit tampak diselimuti kegelapan. Hua Chen kemudian mengaktifkan teknik tubuh iblis langit besar. Tubuh Hua Chen membesar dan sepasang sayap kelelawar hitam bertulang tajam muncul dari punggungnya. Sementara itu simbol-simbol hitam aneh menutupi tubuhnya dan memancarkan aura jahat yang menyesakan. Di sisi lain medan pertempuran, Su Xiu menghadapi serangan Zhou Ze dengan sikap acuh tak acuh. Lengan Su Xiu berubah menjadi hitam pekat sebelum Su Xiu mengayunkan tangannya dan menciptakan jurang hitam raksasa di udara melalui teknik jurang iblis pelahap. Jurang itu terbuka seperti mulut makhluk iblis kuno yang langsung menyambut serangan Zhou Ze. 4 kekuatan besar akhirnya segera bertabrakan di langit. Ledakan dahsyat mengguncang langit dan bumi seperti guntur dari 9 langit. Gelombang energi menyapu keluar hingga puncak gunung retak dan hampir runtuh. Cahaya menyilaukan memenuhi langit hingga semua orang menahan nafas sambil menatap hasil bentrokan itu. Tidak lama kemudian suara teriakan Phoenix terdengar lagi, tetapi kali ini terdengar menyedihkan. Phoenix api milik Tang Xinlian hancur dan sosok Tang Xinlian terpental keluar dengan baju jirah yang rusak serta darah mengalir dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Zhou Ze juga terpental keluar dari jurang hitam dan menghantam sebuah puncak gunung hingga gunung itu hancur. Langit seketika langsung jatuh dalam keheningan. Semua orang di kota api dan di gunung memandang dengan kaget karena Tang Xinlian dan Zhou Ze telah dikalahkan. Gu Mengqi dan yang lainnya hanya bisa menghela napas pelan karena kekuatan Hua Chen dan Su Xiu memang terlalu besar. Di Aula Dewa Api, tangan Moluo juga bergetar perlahan ketika menyaksikan kekalahan tersebut. Tetua pertama juga menghela nafas karena rencana mereka tampaknya akan gagal. Bahkan Tang Xinlian dan Zhou Ze tidak mampu menghentikan dua orang itu sehingga hampir tidak ada lagi yang tersisa untuk melawan mereka di dalam cermin tak terukur. Namun tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, gelombang aura pertempuran yang tajam tiba-tiba muncul dari dalam cermin tak terukur. Aura itu terasa seperti pedang yang baru saja ditarik dari sarungnya dan langsung menarik perhatian semua orang. Di salah satu puncak gunung, Lindong yang sebelumnya duduk diam akhirnya berdiri perlahan sambil memegang tongkat kaisar petir. Pada saat itu, angin dan petir mulai berkumpul di sekeliling Lindong menandakan bahwa Lindong akhirnya akan turun tangan.